Boru Natumandi sehari-harinya adalah bertenun. Ada rumah Batak dulu, istilahnya loteng. Disitulah si Boru Natumandi ini bertenun, dan Boru Natumandi ini juga pintar menari. Boru Natumandi ini seorang putri yang cantik, yang ayu, tidak gemuk dan tidak kurus. Dan dia mempunyai rambut yang terurai dari kepala sampai ke kaki, ujung kaki. Dan orang tuanya adalah seorang raja yang terkenal, sehingga banyak raja-raja akibat daripada kecantikan, keramahan, sopan santun daripada si putri Boru Natumandi ini, banyak sang raja yang ingin meminang menjadi mantunya. Namun Boru Natumandi menyatakan belum ada rencana untuk menikah. Nah, suatu waktu Putri Natumandi menyatakan bahwasanya dia telah menemukan seorang pemuda tampan yang baik sebagai calon daripada suaminya. Nah, sontak kedua orang tua menyatakan kepada Putri Natumandi, "Tolonglah Boru, tunjukkan sama kami, biar kami kenalan." Nah, suatu waktu sang Boru Natumandi mempertemukan pacarnya ini, calon suaminya itu, kepada orang tuanya. Ketika bertemu di rumah itu, dalam hitungan sekejap, ternyata laki-laki itu menghilang. Lelaki itu menghilang. Dan sontak juga ada ular keluar dari rumah tersebut. Nah, orang tua daripada si Boru Natumandi kaget. Loh, apa yang terjadi? Si Boru Natumandi menyatakan kepada orang tuanya bahwasanya itulah calon suaminya itu. Kalau liang ini bisa tembus sampai ke Toba. Ke Toba, dan pangkalannya juga bisa ke Penyambungan. Itu kan pada saat sebelum ada agama ya, kepercayaan ya dulu ya. Masih masyarakat masih kental dengan ajaran sepele begu ya. Masih. Namun hingga kini juga banyak juga masyarakat di luar daripada Selindung ini yang datang ziarah ke tempat ini. Bahkan ada yang mau ngambil kepala desa mampir kemari, ada membuat anggota DPRD, bahkan yang sakit juga mampir kemari. Jadi jangan lihat hanya legendanya saja ya, yang disampaikan, inti yang saya sampaikan tadi. Jadi berarti sejarah itu bukan hanya sebatas sejarah, peristiwa, tetapi membawa makna di dalam kehidupan kita sekarang dan yang akan